input maupun output siswa kurang. Jadi madrasah dari tadi sudah dikatakan minatnya lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah negeri. Yang kedua, daya dukung fasilitas sarana prasarana kurang lengkap. Yang ketiga, masyarakat di sekitar sekolah itu cenderung lebih mempercayakan pendidikan ke pesantren. Sekarang walaupun sekolah saya sama kayak Wiji, bukan sombong. Walaupun sekolah kita sudah lumayan, bukan tinggi sekali, tapi sudah mulai berprestasi, tetap ke wali siswa bukan itu yang dicari sekarang. Sekarang yang lebih ditakutkan oleh wali siswa itu adalah pengaruh HP. Jadi kalaupun di sekolah nggak pegang HP, sampai di rumah masih pegang HP. Gitu. Sedangkan kalau ke pesantren, mereka sudah bebas pengaruh negatif penggunaan handphone. Yang keempat, guru kurang kompeten dalam bidang IT. Solusinya untuk yang pertama, memperbaiki kualitas pembelajaran, baik kualitas gurunya, media yang digunakan, inovasi, kreativitas, dan lain-lain. Yang kedua, memaksimalkan sumber daya dari lingkungan sekitar. Jadi kalau fasilitasnya kurang, misalkan nggak punya laboratorium, kita bisa menggunakan lab kering. Atau yang sekarang lagi tren, saya belum bisa PET ya Pak tadi. Saya pernah pakai dengan mahasiswa, diskusi dengan mahasiswa, tapi saya sendiri belum pernah pakai di kelas. Yang ketiga, membuat program unggulan baru yang bisa bersaing dengan pesantren. Jadi kalau di pesantren kan sekarang lagi tren tahfiz, kemudian sholat duha, kebiasaan-kebiasaan yang lain. Kita buatkan di sekolah yang seperti itu. Minimal walaupun tidak seperti pesantren, tapi ada nilai plus, ada nilai jual. Yang keempat, guru harus terus mengupgrade kualitas diri, baik melalui pelatihan, membuka diri dengan segala informasi. Karena kalau kita tidak mengupgrade diri, siswanya jauh lebih pintar Pak daripada gurunya sekarang. Siswa lebih senang bermain game karena dengan HP. Jadi kalau siswa SMP itu kan peralihan antara SD ke SMP. Sebenarnya bukan SD SMP aja, anak SMA pun sekarang kalau dikasih game di kelasnya pasti seru. Sebenarnya semua anak lebih suka pembelajaran yang bersifat seperti games, lebih menarik gitu. Apalagi ini kami telah mengidentifikasi dari masalah dan solusi. Di sini apa masalah yang terjadi di madrasah kami? Di sini dilihat dari rendahnya kualitas madrasah. Kualitas madrasah di sini dilihat dari beberapa hal yang kami angkat, yaitu pertama dari kualitas guru. Mungkin ini sudah disampaikan secara umum tadi ya. Terus yang kedua di sini siswa. Nah, di sini di daerah kami, daerah saya di sini lingkungannya adalah lingkungan dekat dengan pariwisata, sehingga itu sangat mempengaruhi bagaimana terutama dari akhlak dan perilaku siswa. Ini bagaimana solusi yang harus dipecahkan? Nah, pertama, memperbaiki kompetensi guru. Jelas bagaimana cara memperbaiki kompetensi guru ini sudah disampaikan tadi dengan mengikuti diklat, terus kemudian webinar dan banyak mengikuti penataran ya, sehingga terus kemudian di sini kompetensi guru bagaimana tentang pembuatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian. Terus kemudian yang kedua di sini pendekatan terhadap siswa. Nah, tadi pertama dari guru, terus kemudian siswa, kita mengadakan pendekatan. Terus kemudian berikutnya memperbaiki kurikulum yang ada di madrasah. Terus kemudian membangun kerjasama dengan orang tua siswa, ya, sehingga ada kerjasama antara guru dengan siswa. Bagaimana solusi ketika seorang siswa itu mengalami masalah dalam belajar, sehingga orang tua itu tahu dan sebagainya. Hingga akhirnya nanti guru diharapkan mencoba atau memakai alat digital itu ya, karena tidak bisa kita terus-terusan untuk klasikal. Kemudian
dari sisi siswanya. Kita harus melakukan pendekatan pada siswa. Entah itu nanti kita tanyakan masalahnya apa selama ini belajar. Oh, gurunya nggak bisa ngajar, Bu, bosan, misalkan begitu, ya. Jadi pendekatanlah kepada siswa. Apalagi nanti siswanya curhat, Bu, kalau buat soal jangan dong, Bu, panjang-panjang, ya pendek-pendek aja, karena siswa tersebut nggak suka baca soal cerita. Dia sukanya yang pendek-pendek. Yang penting pada tujuan dia bisa menyelesaikan. Padahal di dalamnya tidak begitu. Setiap permasalahan yang diberikan dia harus mengetahui tahapan-tahapan untuk menyelesaikan. Begitu juga dengan lingkungan. Lingkungan dari fasilitas, dari semua yang teman-teman sebutkan, saya tambahkan lebih satu itu terkait dengan lingkungan. Kita harus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.